Tuhan, Jemaat Korps 3 Bandung. Pagi hari ini hari yang cerah Tuhan sediakan bagi kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlepas mungkin keadaan di luar sana, kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu disediakan bagi setiap orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini, minggu terakhir di bulan Juni, saya percaya kita semakin dikuatkan, kita semakin berharap hanya kepada Tuhan. Sebabnya pagi hari ini kita mau datang, mau bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, mempersiapkan hati kita. Kita mau katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita nyanyikan dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati kita. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menikmati berkat sukacita dan pertolongannya, maka biarlah pagi ini kita mau katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Mari kita menyiapkan hati kita menyambut berkat Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada saat ini di minggu terakhir di bulan Juni. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu Engkau tetap memelihara,
menolong kehidupan kami di tengah keadaan di luar sana yang mengkhawatirkan. Tapi kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami tidak lepas dari keadaan-keadaan sulit itu. Tapi kami tahu kekuatan kami ada berasal dari Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati sukacita pagi ini di dalam persekutuan kami. Umat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya tidak ada yang terbatas. Karena Engkau pun hadir dalam kehidupan umat. Di tempat ini kami hamba-hamba-Mu. Kami terus berdoa. Kami terus mengingat saudara-saudara kami. Mereka yang saat ini terdampak oleh karena wabah COVID yang terjadi. Secara khusus pelayanan di PSTW Senjarawi. Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan. Tuhan kiranya menjamah, memulihkan keadaan opa oma karyawan ataupun hamba Tuhan mereka yang harus terbaring. Kiranya Allah akan hadir dan melawat hidup mereka. Bahkan saudara-saudara kami pun mereka yang sedang sakit, mereka yang membutuhkan dukungan doa, kiranya Tuhan hadir memberi kekuatan iman dan pengharapan. Itu sebabnya pagi ini kami mau datang. Hanya karena anugerah-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami mau serahkan ibadah pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan pagi hari ini akan dibacakan oleh Mayor Handoko. Pembacaan firman Tuhan dalam 2 Samuel 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-25. Dua Samuel 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-25. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyeberang mereka dari jurusan pohon-pohon terkau. Pada ayat yang ke-24, 2 Samuel 5 ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah
di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara yang sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sudah melewati sepanjang minggu ini dengan segala peristiwa, dengan segala hal yang terjadi, yang kita dengar, yang kita lihat. Namun kita tahu bahwa kita tidak hidup sendiri. Minggu ini mungkin tidak terduga bagi kami bahwa pada akhirnya ya istilah lockdown itu begitu nyata, sehingga beberapa jemaat Tuhan bahkan lingkungan di sekitar kami pun harus menjalankannya. Tetapi saya percaya di tengah keberadaan hidup kita yang mungkin jauh dari orang lain, oleh karena kita tidak dapat bepergian, tidak dapat bergaul secara bebas, tidak dapat berkomunikasi secara bebas, kita punya sahabat yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Saya akan memberikan kesempatan bagi saudara sekalian pagi hari ini untuk berbagi melalui kesaksian, melalui pujian, bagaimana Tuhan Yesus telah menjadi sahabat yang setia, menjadi penolong yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan katakan sekali lagi pagi hari ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada yang ingin bersaksi pagi ini? Saya berikan kesempatan. Ya, kita menunggu. Tim multimedia pagi hari ini Adinda dan Paulus, karena kandidat Astuti sedang dalam kelemahan tubuh, dan Saudari Putu karena keadaan yang terjadi di PSTW tidak dapat hadir dan mendukung pelayanan di tempat ini. Namun saya percaya walaupun hanya kami berempat di tempat ini, Tuhan Yesus ada dan menolong kami,
agar kami pun dapat menjadi berkat, nolong dan menguatkan umat Tuhan. Ada yang ingin bersaksi pagi ini, saya beri kesempatan. Jika belum ada, kita nyanyikan KOR 120, Cinta Yesus Heran, sungguh amat besar. Nyanyian atau KOR 120. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat terdengar Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat terdengar Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Mari, ada yang ingin menceritakan keajaiban cinta Tuhan yang sudah dirasakan selama ini. Ada kesempatan, mari, jangan biarkan berlalu. Kami menanti mungkin masih berusaha untuk kontak atau berhubungan dengan Zoom yang ada, saya persilakan. Kami di tempat ini pun rindu mendengar suara dari jemaat Tuhan. Kami ingin untuk datang melihat, mengunjungi, pergi. Tetapi dengan keadaan yang terjadi saat ini, ya kami hanya bisa mengunjungi dalam doa. Kami percaya Tuhan melawat kehidupan umat Tuhan. Mari, ada kesempatan pagi ini. Ada yang ingin bersaksi? Jujur buat saya jadi seperti artis sendirian di sini ya. Harus nyanyi dengan ya suara yang pas-pasan barangkali. Tanpa singer, tanpa orang-orang yang hadir. Tapi saya tahu bahwa saudara sekalian akan menikmati berkat bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita bersaksi atau memuji Tuhan pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Betapa kami bersyukur pada hari ini boleh menyapa teman-teman sekalian, rekan-rekan OPSIR maupun juga seluruh prajurit dan keluarganya. Saya sangat yakin semua sedang berada dalam keadaan yang kuat. Amin. Meskipun barangkali agak kurang sehat, meskipun barangkali agak pegal sana pegal sini, begitu, meskipun barangkali ada flu sedikit, bertanya-tanya, kami sendiri juga beberapa hari ini ada sedikit tidak nyaman begitu. Tetapi satu hal yang selalu saya ingin dorongkan kepada kita sekalian, bahwa apapun keadaan kita sedang berada di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Saya beberapa hari lalu melakukan perenungan secara khusus, mencoba untuk memahami tentang tangan Tuhan, begitu. Dan seringkali saya berdoa, meminta Tuhan, ulurkanlah tanganmu, Tuhan jamalah, Tuhan bertindaklah, begitu. Tetapi saya disadarkan tentang saudara-saudara sekalian, tentang tangan Allah atau kehadiran Allah merangkul kita, tidak hanya sekedar merangkul Yusak Tampai begitu, tetapi merangkul dunia ini, merangkul segala sesuatu, sehingga saya sebetulnya tidak perlu berkali-kali harus mengatakan, Tuhan peganglah aku dengan tanganmu, sebab dia sesungguhnya sudah sedang merangkul kita. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, saya diingatkan oleh Tuhan kembali bahwa
sehelai rambut saya pun, kebetulan waktu itu saya sisir-sisir, ini kenapa hitamnya semakin pergi, putihnya semakin banyak begitu. Jangan-jangan ini pengaruh pandemi atau apa, atau memang karena usia. Ya istri saya lihat-lihat rambut saya sekarang. Tetapi saya diingatkan tentang satu helai rambut pun terjatuh dari kepala saya. Tuhan tahu. Sehingga tidak ada satupun sel di dalam tubuh kita, tidak ada satupun keadaan keluarga kita, tidak ada satupun situasi kita yang tidak dikenal, tidak diketahui oleh Tuhan. Nah, perenungan ini saudara sekalian mengingatkan dan memberanikan kepada saya bahwa Allah yang adalah sobat kita, Tuhan dan juru selamat kita, itu tidak pernah berubah. Amin. Apakah pandemi, apakah sakit penyakit, apakah terjadi gelombang kedua, gelombang ketiga, satu hal yang tidak berubah. Ia masih tetap Allah Amin. yang tangannya tidak terbatas, yang pengenalannya begitu detail, begitu rinci, sampai dengan rambut putih saya pun yang terjatuh dia ketahui. Kiranya dorongan ini menguatkan kita sekalian, kiranya kebenaran, keberadaan Allah ini memberanikan kita untuk melangkah di hari-hari ke depan. Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati saudara-saudara yang kurang sehat, yang sedang menghadapi situasi yang khusus. Saya percaya kepulihan, kesembuhan akan lagi dinyatakan. Amin. Salam untuk kita semua, selamat hari Minggu, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak Kolonel Yusak Tampai dan Ibu telah memberikan kata-kata dorongan dan penguatan bagi kita. Sungguh kita diberkati, kita percaya tangan Tuhan yang kuat senantiasa menggenggam kehidupan kita. Pujian atau kor yang mengatakan, bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur. Ya, kita mengingat pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan di masa-masa yang sudah berlalu. Kita percaya hari ini dan seterusnya. Tangan yang sama itu juga akan tetap menggenggam kehidupan kita. Menolong kita untuk melewati badai kehidupan ini. Kita akan terus dikuatkan. Kita akan nyanyikan kor ini. Bila ku ingat rahmat Tuhan. Ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidaklah ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidaklah ku tak akan mundur lagi. Mari kita katakan sekali lagi. Bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidaklah ku tak akan mundur lagi. Sungguh tidaklah ku tak akan mundur lagi. Sungguh luar biasa. Bila kita mengingat kembali rahmat Tuhan, biarlah kita pun tetap kuat. Kita tidak akan melangkah mundur. Kita terus maju karena kita tahu Tuhan terus memelihara, menolong hidup kita di masa yang lampau. Perjalanan kita ke depan, kita tahu Tuhan sudah ada di sana. Tuhan bersama kita, Tuhan mengiringi perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pagi hari ini melalui setiap pujian, kata-kata dorongan yang sudah kita dengar akan menolong kita menghadapi keadaan kehidupan ini. Kini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya nanti kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Secara khusus kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita dalam penanggulangan wabah yang terjadi. Saya mohon kesediaan dari Kolonel Widiawati Tampai akan berdoa bagi bangsa dan negara kita serta penanggulangan wabah COVID. Kolonel Widiawati akan berdoa sesudah kita nyanyikan pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Kurasakan kehadiran-Mu. Kita percaya mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Mujizat Allah akan dinyatakan. Mari kita berserah. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur karena kuasa Tuhan terjadi saat ini. Amin. Terjadi bagi kami sekalian, anggota Jemaat Tuhan Koros 3 Bandung. Terima kasih Bapa di surga, walaupun melewat virtual, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan nyata dalam hidup pribadi dan juga keluarga kami masing-masing. Ada di antara kami yang sedang mengalami
tubuh yang lemah, kurang sehat, dan juga keluarga di PSTW Senjarawi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Amin. Kuasa-Mu tetap nyata. Ya. Bahkan dengan iman kami meminta dan meyakini bahwa pemulihan sedang terjadi. Amin. Mereka akan pulih kembali Ya. oleh pertolongan dan anugerah Amin. Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami datang kepada Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Mulai dari tempat-tempat yang terpencil sampai pemerintah pusat yang sedang berusaha menggalakkan penanganan penyebaran COVID yang sedang terjadi pada saat ini. Bapa di surga, Engkau melihat apa yang mereka alami. Ada juga di antara mereka terpapar virus ini. Kami berdoa, Tuhan, kuatkanlah pemerintah bangsa kami. Kami berdoa ya Bapa di surga, kiranya mereka bisa menangani dengan baik. Saat ini Tuhan, pemerintah daerah bahkan sampai ke RT berusaha untuk menekan penyebaran ini. Kami berdoa Tuhan campur tangan Amin. sehingga usaha-usaha mereka bisa berhasil karena pertolongan Tuhan. Bagi usaha juga untuk vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia, kami berdoa Tuhan Engkau juga melancarkannya, menghindarkan dari sabotase, menghindarkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan vaksin ini boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa bagi semua rumah-rumah sakit yang sedang menangani pasien-pasien yang datang, yang saat ini penuh di mana-mana. Kami berdoa ya Bapa di surga, berkatilah ya Tuhan, Amin. campur tanganlah ya Tuhan, dan biarlah wabah ini bisa ditekan dan bisa turun segera oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa, sebagai umat yang percaya, umat yang beriman, umat yang percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, kami yakin Tuhan, setiap doa orang percaya didengar oleh Tuhan. Amin. Bangsa kami sedang dipulihkan, masyarakat sedang dipulihkan, dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya semua kami boleh mengikuti protokol dengan baik. Bapa di surga, sekali lagi ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami, berkatilah semua para medis dan tenaga kesehatan, semua kebutuhan mereka. Kami berdoa ya Bapa, Engkau Allah yang Amin. punya sumber daya, obat-obatan, peralatan medis, Engkau sanggup menyediakannya bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kolonel Widiawati Tampai telah membawakan doa syafaat. Banyak hal yang sebenarnya kita bisa bawa dan doakan. Tapi kita tahu bahwa ketika kita berserah, mengandalkan Tuhan, sekalipun tidak terucap, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui. Pujian nomor 303, gunakanlah waktu yang Allah berikan. Singkat hidupmu, waktu berlalu. Kesempatan bagi kita ingatkan untuk juga terus membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan, mungkin saudara tidak dapat datang beribadah secara langsung di tempat ini, saudara dapat mengirimkannya via bank, ada rekening bank yang ada. Saudara boleh menanyakan kepada para opsir setempat, bahkan mungkin langsung kepada kami. Mari kita sisihkan, kita terus berdoa agar Tuhan terus memberkati umat Tuhan, memberkati usaha dan pekerjaan saudara, memberkati keberadaan hidup kita saat ini. Gunakanlah waktu yang Allah berikan. Gunakanlah waktu yang Allah berikan. Singkat hidupmu, waktu berlalu. Dari hidupmu apa kau tinggalkan?
kecintaan yang kau nyatakan tetap berharga di surga yang terang. Jangan buang waktumu sia-sia, tolong yang jatuh hibur yang susah, biar terangmu tetap bercahaya. Kabarkan hal juru selamat dunia. Ada yang tetap, ada yang tetap, semua yang mulia jatuh dan hilang. Hanya kecintaan yang kau nyatakan tetap berharga di surga yang terang. Mari kita berdoa, persiapkan hati kita bagi firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun dilakukan secara virtual, kami tidak dapat bergabung bersama-sama untuk beribadah di dalam gereja. Tetapi hidup kami adalah rumah Tuhan, tempat di mana Tuhan bertakhta, tempat di mana Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengenal kehidupan umat-Mu dengan segala pergumulan, keadaan yang mereka sedang hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dengan wabah yang terjadi, membuat kami sangat terbatas untuk melakukan banyak hal. Tetapi kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas. Dengan kuasa dan pertolongan-Mu melalui kecanggihan teknologi yang Engkau berikan bagi kami manusia, telah memungkinkan kami untuk menembus segala keterbatasan tersebut. Sehingga kami dapat menjangkau umat Tuhan. Umat Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu, dapat memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan kiranya akan memberkati setiap fasilitas yang ada di gereja ini untuk dipakai agar dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Di tengah segala keterbatasan umat-Mu, keterbatasan keadaan yang sedang terjadi saat ini, umat Tuhan tetap berusaha untuk dapat melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang mereka miliki saat ini. Tuhan kiranya Engkau mendengar seru doa umat-Mu. Engkau melihat, Engkau menerima setiap persembahan umat-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan umat Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap keluarga dan rumah tangga. Kami tahu bahwa di antara umat Tuhan pun saat ini sedang ada dalam pergumulan. Bergumul untuk keluarga dan rumah tangga. Yang bergumul untuk suami, istri, anak-anak. Bagi pendidikan dan masa depan anak-anak. Bagi kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga yang harus terus terpenuhi. Kebutuhan untuk pendidikan. Mana anak-anak sedang berusaha untuk belajar melalui online. Membutuhkan biaya untuk kelanjutan sekolah dan masa depan mereka. Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa akan memberkati umat-Mu. Akan mencukupkan kehidupan umat-Mu. Karena itu berkati usaha pekerjaan umat Tuhan. Saat ini kami juga berdoa dan mengingat saudara-saudara kami, mereka yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau melihat keadaan mereka. Segala upaya yang saat ini sedang dilakukan, diupayakan melalui obat-obatan, perawatan yang diberikan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai semuanya itu untuk membawa pemulihan bagi kehidupan umat Tuhan. Secara khusus bagi saudara-saudara kami di PSTW Senjarawi. Mari Tuhan, Engkau nyatakan mujizat dan kuasa-Mu akan bekerja
akan menolong sehingga mereka boleh melewati keadaan yang sulit ini. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa akan bekerja memulihkan setiap keadaan. Kami berdoa bagi Mayor Betty Wijaya yang dirawat di rumah sakit, Bapak Alphonse Rungka, Ibu Dwi Silalahi, keluarga Bapak Kadek Wite, Ibu Erjani Bayu, Bapak Robert Hutasoid. Dan saat ini kami juga mengingat bagi saudara kekasih kami, Yohana Poa. Tuhan, Engkau menghibur, menguatkan dia. Engkau menolong dia lewati duka cita. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah tangan-Mu yang kuasa akan menjamah memulihkan keadaan mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan. Ada kandidat Astuti, kandidat Lili Marlina. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong, memampukan mereka. Dan mereka boleh melihat kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu yang ajaib akan menolong kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga sudah menolong Ibu Ernawan Panjaitan dan Yosi. Kau sudah pulihkan keadaan mereka. Kami tahu itu karena anugerah-Mu. Kasih setia-Mu sudah dinyatakan dalam kehidupan umat Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau menyiapkan hati kehidupan kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan akan berbicara. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Kau bungkus dengan Roh Kudus-Mu. Segala sesuatu yang disampaikan, biarlah itu akan memuliakan Tuhan dan kembali menolong umat-Mu untuk tetap kuat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Amin. Mari kita kembali melihat pembacaan firman Tuhan tadi. Dan ayat emasnya kami ambilkan dalam Mazmur 31 ayat yang ketiga. Kita melihat Mazmur 31 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 31 ayat yang ketiga. Mazmur 31 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Allah kubu pertahananku. Pembacaan tadi dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Terus berkati Tuhan, kota perlindungan, berbicara tentang kota perlindungan, kita melihat di dalam Alkitab bahwa ada 6 kota perlindungan orang Lewi dipilih sebagai tempat perlindungan bagi orang yang membunuh tanpa sengaja sampai pada kematian imam besar. Kota-kota itu adalah yang pertama Kadesi, kemudian Sikem, kemudian Hebron, Beser, Ramot Gilead, dan Golan. Inilah 6 kota perlindungan di zaman itu. Daud pun pernah mengalami ketakutan yang luar biasa, saudara, sehingga ia harus bersembunyi di gua Adulam dari kejaran Raja Saul. Namun kalau kita boleh melihat peristiwa sebelumnya, sebelum dia bersembunyi di gua Adulam, Daud
dalam pelariannya sampai di Gat di mana Akis menjadi raja. Dalam 1 Samuel 21 ayat 11 sampai 13, 1 Samuel 21 ayat 11 sampai 13. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu, saudara. Dan dia menjadi sangat takut kepada Akis raja kota Gat. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka, saudara. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Kemudian Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Namun yang menarik, saudara, dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2, 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia, dan kira-kira 400 orang. Wah, luar biasa, 400 orang berkumpul di dalam gua itu. Nah, saudara yang berkati Tuhan, setelah Daud diurapi menjadi raja, Daud pun masih harus menghadapi tantangan, tekanan, pergumulan dalam hidupnya. Dicatat dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-17, saudara. 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. 2 Samuel 5 ayat 17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Daud pergi ke kubu pertahanan. Nah, saudaraku yang berkati Tuhan, bukankah ketakutan yang dialami Daud juga sedang kita alami, saudara? Meskipun dengan situasi yang berbeda. Bila Daud merasa dikepung musuh, maka demikian pula dengan keadaan kita saat ini. Kita dikepung dengan virus corona COVID-19 ini. Setiap manusia sekarang mencari tempat perlindungan baginya dari wabah ini. Namun tidak satu pun di antara kita manusia yang dapat terhindar dari wabah COVID-19 ini, dari virus corona ini. Di sekitar kita sudah mulai berjatuhan dan terpapar COVID, saudara. Kluster COVID yang ganas saat ini, kalau tidak salah, yaitu kluster COVID India. Bahkan masker harus sampai didobel katanya ya. Dan petugas medis juga mulai berjatuhan oleh karena begitu ganasnya wabah ini. Seorang hamba Tuhan, Pastor Andi Simon pun yang memiliki kuasa karunia kesembuhan pun tidak luput. Ia sempat dirawat di rumah sakit terpapar COVID, mengalami sesak pernapasan, mengalami masa-masa kritis di rumah sakit. Namun puji Tuhan, Allah menyembuhkannya. Kelebihan dari Daud, saudara, yaitu ia sangat akrab dekat dengan Allah. Ia takut dan taat kepada Tuhan Allahnya. Ia selalu bertanya kepada Allah apa yang harus dilakukannya. Hal ini terbukti ketika Daud memukul kalah orang Filistin. Dalam 2 Samuel 5 ayat 19, 2 Samuel 5 ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah
sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Daud bersama pasukannya berhasil memukul kalah orang Filistin itu, saudara. Ketika orang Filistin menyerang sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, kembali Daud bertanya kepada Tuhan, saudara. Dalam 2 Samuel 5 ayat 23 sampai 25. 2 Samuel 5 ayat 23 sampai 25. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Nah, saudara yang berkata Tuhan, kunci keberhasilan Daud dalam memerangi musuh-musuhnya dan dalam pemerintahannya sebagai Raja Israel, hal itu terjadi karena hubungannya yang akrab dengan Tuhan Allah Israel dan taat kepadanya. Sekalipun Daud dalam kehidupannya juga pernah mengalami kegagalan. Wah, kalau di zaman ini ketika kita bertanya sama Tuhan, mungkin karena kita belum pernah mendengar secara langsung ya. Kalau Daud ini bisa mendengar secara langsung apa yang dikatakan Tuhan, berbicara secara langsung. Kalau di zaman ini mungkin orang sudah ketakutan ya, karena belum pernah mendengar secara langsung Allah berbicara kepada kita. Tidak banyak yang dapat kita lakukan untuk menghindar dari wabah ini, saudara. Sampai detik ini wabah virus corona COVID-19 belum ada obatnya. Vaksin yang tersedia hanya untuk menangkal beberapa jenis varian corona. Sedangkan saat ini sudah terus berkembang menjadi varian baru lagi. Dengan ada vaksin Nusantara ya, kami tunggu ini belum juga diedarkan ya. Itu katanya untuk penangkal untuk 3 untuk COVID ini ya, 3 jenis varian COVID ini. Namun sekarang ini sudah banyak berkembang sehingga mau berapa vaksin lagi yang harus dibuat, saudara? Tentu para pakar peneliti pun juga mulai kewalahan. Dan yang dapat kita lakukan hanyalah memperkuat imun atau kekebalan tubuh kita. Di antaranya dengan minum vitamin C dan E, makan makanan yang bergizi, minum yang cukup dan cukup waktu tidur, jaga jarak dan sebagainya. Dan dekatkan diri kita pada Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala yang baik. Kekhawatiran yang berlebihan justru akan mengurangi imun kekebalan tubuh kita, saudara, terhadap penyakit ini. Inilah pakar yang benar pakar, memberikan pencerahan dan harapan, tidak menakut-nakuti. Ini ada nasihat ya dari pakar, dari Dokter Insinyur Haji Sri Nurdiati ya, Dekan MIPA IPB dan dosen biokimia IPB. Sampaikan demikian. Banyak orang nggak sadar pentingnya antibodi. Stoknya harus selalu ada. Orang lebih panik masker atau hand sanitizer hilang di pasaran. Harusnya kita lebih panik kalau antibodi hilang di tubuh karena virus tidak mungkin dihindari. Poin penting dari diskusi mereka katakan demikian. Yang pertama, virus itu hanya bisa dikalahkan oleh antibodi. Yang kedua, antibodi yang di dalam tubuh itu kayak pabrik, kadang banyak, kadang sedikit. Yang ketiga, supaya produksi antibodi banyak, sering konsumsi vitamin C dan E setiap hari serta berjemur sinar matahari pagi. Yang keempat, virus itu hanya
virus itu nggak mungkin dihindari, jadi pasti selalu ada. Contohnya kalau bersin, bisa dipastikan ada virus di situ. Bersin indikasi tubuh menolak dari virus penyakit. Yang kelima, kalau berhasil tembus ke hidung dekat tenggorokan, tubuh akan batuk, tanda menolak. Yang keenam, kalau masih tembus juga baru demam. Kalau masih tembus juga barulah antibodi keluar dari pabrik untuk melawan perang dengan virus itu. Yang ketujuh, kelemahan virus itu pada sabun ya, sama sabun. Kalau enggak ada hand sanitizer, pakai sabun apa saja bisa, bahkan sabun cuci piring juga bisa. Dalam waktu 3 sampai 5 menit virus akan mati sama sabun itu. Yang kedelapan, dia katakan demikian, selama 14 hari antibodi kita akan merekam virus itu dan disimpan dalam sel memori di otak. Sebenarnya antibodi kita akan muncul pada hari ke-7 setelah kita terpapar COVID. Ya. Baru muncul antibodi kita dan akan terus meningkat sampai pada hari yang ke-14. Yang ke-9, jadi kalau kita sembuh dan suatu saat kena corona lagi, sel memori kita akan aktif selama 24 jam, tidak perlu menunggu sampai 14 hari untuk melawan virus. Jadi mari kita lebih fokus ke dalam tubuh dengan meyakinkan stok antibodi yang cukup dengan minum vitamin C dan E secara rutin dikonsumsi, berjemur sinar matahari yang paling murah. Dan ada catatan juga ya, kita juga boleh saling sharing ini ya. Untuk kita harus makan buah-buahan, kacang-kacangan, dan sebagainya. Saya rasa kita sudah mendapatkan semua petunjuk-petunjuk ini. Nah, saudara yang mengasihi Tuhan, ayat Mas firman Tuhan tadi berkata dalam Mazmur 31 ayat yang ketiga. Mari kita melihat kembali. Mazmur 31 ayat yang ketiga. Mazmur 31 ayat yang ketiga. Mazmur 31 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 31 ayat yang ketiga. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Apa yang menjadi pemikiran saudara tentang kalimat ini? Kita tahu bahwa kalau kita bisa menafsirkan, terjemahkan pengertian sendengkanlah telingamu, maka bukan upaya kita sebagai manusia yang berusaha untuk mendekati Allah. Namun kita boleh melihat, memohon agar Allah yang berinisiatif mendekatkan dirinya, mendekatkan kuasanya, kekudusannya dalam kehidupan kita, menguduskan, menyucikan, memberkati kehidupan kita. Sehingga dikatakan pemazmur tadi, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Nah, saudara yang mengasihi Tuhan, kita bersyukur oleh karena firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Upaya manusia sangat terbatas dalam melawan wabah COVID ini, saudara. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang kebal dari COVID ini. Kita mungkin suatu saat akan mengalami. Namun percayalah bahwa Allah akan menyendengkan telinganya kepada kita. Ia akan bersegera melepaskan kita. Dan Allah akan menjadi gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan. Jadikanlah Allah sebagai kubu pertahanan kita, saudara. Dan kiranya Allah akan turut campur tangan memberkati dalam kehidupan kita.
Kita akan masuk dalam saat teduh. Bu Mayor mohon kembali ke atas dan akan memimpin dalam saat teduh ini. Dan kita meyakini bahwa hanya kekuatan dari Allah saja yang akan memampukan kita menghadapi masa-masa sulit ini. Sekalipun kita saat ini berada dikepung oleh musuh virus corona ini, namun percayalah, Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun kita akan mengalami sakit penyakit yang harus terjadi, namun Allah akan melindungi kita. Sakit penyakit bisa dipakai Allah untuk menjemput kehidupan kita, namun sakit penyakit juga Allah akan pakai untuk memuliakan Allah dalam kehidupan kita, untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan perlindungannya, kehadirannya, menyendengkan telinganya bagi kita. Sehingga kita meyakini bahwa Ia tetap sama, menjadi sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita boleh semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa pribadi. Pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita yakin bahwa ketika Tuhan berfirman, Tuhan akan menolong dan menguatkan, menyatakan janjinya bagi kita. Kita akan menang, kita akan dikuatkan, karena Tuhan kekuatan kita, penopang dalam hidup kita. Tuhanlah kubu perlindungan kita. Ketika dunia ini tidak dapat kita harapkan untuk menjaga kita, memelihara kita, menjauhkan kita. Sekuat seketat apapun penjagaan yang dilakukan manusia, seperti halnya virus ini, ternyata bisa menembus. Ada banyak orang yang akhirnya tanpa disadari sudah terkena. Tetapi kita mau tahu dan mengatakan, kita mau memuliakan Tuhan karena Dia terus menolong, memelihara hidup kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti kata-kata dorongan dan penguatan dari Kolonel Yusak Tampai. Tuhan mengetahui setiap helai rambut kita. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
sementara musik terus dimainkan dengan lembut. Ada kesempatan bagi saudara untuk berdoa di rumah saudara bersama dengan keluarga, bergandengan tangan. Bahkan mungkin saudara menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk berlutut di hadapan Tuhan. Kita saat ini sedang memohon belas kasihan Tuhan. Kita sedang memohon pertolongan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami meyakini Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau sanggup melakukan segala perkara. Bahkan setiap helai rambut di kepala kami pun Engkau mengetahuinya. Ketika kami duduk atau berdiri, ketika kami berjalan ataupun berbaring, dimanapun kami berada, Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kami datang, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami memohon perlindungan dan pertolongan-Mu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin mulai gentar dan tapi kami tahu bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup menolong. Allah yang tidak pernah tertidur. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Karena Engkaulah kubu pertahanan kami. Engkau kekuatan kami. Engkau perlindungan kami. Sekalipun ada begitu banyak orang yang mungkin saat ini mulai kehilangan kepercayaan. Mereka mungkin sedang bertanya-tanya, di manakah kuasa dan mujizat Tuhan? Tapi biarlah kami belajar untuk tetap percaya pada rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami.
sekalipun mungkin pahit yang harus kami rasakan, sekalipun mungkin bukan apa yang kami inginkan dan harapkan, tapi kami tahu Engkau punya cara tersendiri untuk menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Sebab Engkau telah melihat kami, Engkau telah mengatur jalan hidup kami. Terima kasih bagi firman yang sudah kami dengar. Bagi setiap umat Tuhan yang telah menyediakan hati kehidupan mereka, biarlah Engkau meteraikan firman-Mu, menjadi kekuatan bagi umat Tuhan, menjadi penghibur bagi mereka, sehingga mereka boleh kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah sucian pagi hari ini. Pagi ini kami juga mau menyapa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah bergabung dalam ibadah di Korops 3 Bandung. Selamat pagi bagi Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai. Kami juga menyapa bagi keluarga Mayor Jonggi Sibarani, keluarga Kapten Febe Ambitan. Di sini saya melihat ada kurang lebih 32 ya. Maksudnya 32 alat atau HP yang digunakan. Ada Saudara Andri, keluarga Bapak Bayu di Cicalengka, kemudian Ibu Cynthia Lesmana, keluarga Ibu Diana Lesmana, selamat pagi. Ibu Juleka, selamat pagi bersama dengan Bapak Philip. Ada Ibu Dwi Indaryati, selamat pagi. Tuhan kiranya tetap memberi kekuatan dan kesehatan. Ada Ibu Erna Panjaitan bersama keluarga, semoga sudah semakin kuat, Tuhan pulihkan selalu. Salam buat Yosi, terima kasih karena Tuhan sudah menolong. Ada Evangeline Oi bersama Ibu Lila ya. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Wati Rungka bersama Bapak Alphonse. Kiranya Tuhan akan tetap memulihkan, menjamah Bapak supaya tetap kuat dan sehat. Ada Graciela Hutasoid. Selamat pagi Grace, Tuhan berkati. Keluarga Ibu Intan Benyamin, selamat pagi, Tuhan memberkati, jauh di sana tapi dekat di hati ya Bu. Kemudian ada Saudara Jerry Roberto bersama dengan Bang Patar ya, ini saya melihat. Tuhan memberkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Joshua, ada di mana ini? Di Cirebon ataukah di tempat tugas di Lombok kalau tidak salah ya. Tuhan akan memberkati Joshua. Kemudian ada Yosua Satriana. Sini juga ada kandidat Astuti yang sekalipun dalam kelemahan tubuh kiranya Tuhan akan jamah dan pulihkan. Keluarga Bapak Kadek Wite, selamat pagi. Semakin baik, semakin kuat, semakin sehat. Tuhan pulihkan keadaan keluarga Bapak Kadek Wite. Kemudian ada Putra Kris Ndoko. Terima kasih pagi ini sudah bergabung. Tadi pagi-pagi ada sedikit trouble dengan multimedia. Terima kasih sudah menolong Paul dan Dinda di sini yang tim multimedia ya. Kemudian ada Ibu Lila Rasia, ada Nadia bersama Bunda Niar di NTT. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Ada Ibu Sari di tengah tugas pekerjaan pelayanan di rumah sakit. Ada Ibu Susana Justina bersama dengan Mas Tony. Ada Bapak Teis De Fretes, Ibu Vera Ismail. Kemudian Yolanda bersama dengan Ibu Ai Simbo Hombing. Tuhan kiranya memberkati. Demikian juga bagi Yosa yang ada di Papua sana ya. Wah, tempat yang jauh tidak menghalangi kita untuk bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan.
Mungkin yang baru pertama kali hadir ada Saudara Andri. Tadi sempat ada yang bertanya, siapakah Gerangan ya? Nah, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Korps 3 Bandung. Tetap semangat, tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada istilah iman, imun, aman. Nah, jadi kita harus jaga imun kita, jaga iman kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh menikmati hidup yang aman. Aman bukan berarti kita bebas dari masalah ya, tapi kita boleh merasakan bagaimana berkat Tuhan selalu memelihara, menolong akan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, untuk selanjutnya pengumuman bagi kegiatan sepanjang minggu. 2 minggu ini kegiatan pelayanan di kalangan anak muda pada hari Rabu belum ada karena Kapten Hari Mukti sedang cuti dan juga dalam duka cita. Jadi mohon kesediaan anak-anak muda untuk tetap sabar menanti. Tuhan tetap menolong dan memberkati keluarga Kapten Hari Mukti di Palu. Dan ibadah PKW, GPS semua dilaksanakan juga secara online selama waktu yang tidak bisa ditentukan. Selama beberapa hari ini bukan hanya kompleks perumahan di Jalan Mangga yang di lockdown ya, gerbang Anggrek dan Mangga ditutup, tapi juga akhirnya gerbang PSTW juga di lockdown. Nah, tidak apa-apa, itu tidak membatasi kita untuk terus memuji Tuhan. Kita terus mendukung dalam doa bagi saudara-saudara kita yang terdampak, mereka yang mungkin merasa mulai takut dan khawatir. Jangan sampai hal itu membuat imun kita jadi turun ya. Kita tetap percaya, dengan percaya kepada Tuhan, maka kita boleh kuat menghadapi segala sesuatu. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sesudah itu jam 10 akan ada ibadah anak-anak melalui sekolah minggu. Namun sebelumnya kita akan foto bersama dulu ya, difoto dulu sebagai kenang-kenangan. Kami di sini hanya berempat ya. Nah, open kamera, lihat kita bisa saling melihat satu dengan yang lain, wajah-wajah yang ceria, penuh sukacita ya. Dengan open kamera kita bisa menunjukkan bahwa sekalipun mungkin kita ya sedang sakit, kita tetap dapat memberikan senyum yang terbaik. Oke, open kamera semuanya. Nah, saya akan pandu. Ya, berapa halaman ini? Iya, 2 kali ya. 1, 2, 3. Cheese. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk senyum termanis yang sudah diberikan pagi ini, bukan buat saya ya, tapi buat Tuhan, buat saudara-saudara seiman yang ada di Korps 3 Bandung. Dengan senyum dan doa kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Oleh karena sungguh luar biasa Engkau dalam hidup kami. Telah memelihara dan menolong kami melewati setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu bahwa perjalanan hidup kami tidak selalu nyaman, menyenangkan. Kadang-kadang kami pun harus menghadapi kenyataan yang pahit, penuh air mata, jatuh bangun dalam menjalani hidup ini. Tapi kami terus meyakini bahwa tangan-Mu yang kuat senantiasa menopang kehidupan kami. Engkaulah kubu pertahanan kami, perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersuka cita pagi ini memuji memuliakan nama Tuhan. Maka terus kami mengingat saudara-saudara kami, mereka yang terdampak dengan wabah COVID ini. Mereka yang harus terbaring, beristirahat, mereka yang harus mendapatkan perawatan. Mereka yang tidak bisa bergabung dalam ibadah online oleh karena keterbatasan mereka. Tuhan Engkau melihat hati dan kerinduan mereka untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Allah hadir
memberi kekuatan iman dan pengharapan. Sehingga sekalipun kami harus menghadapi keadaan yang sulit, kami tahu kasih setia Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri persekutuan kami, namun kami tahu kasih-Mu tidak pernah berhenti, selalu dinyatakan bagi kehidupan umat-Mu. Engkau berkati kehidupan umat Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung, dalam usaha dan pekerjaan, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Segala sesuatu yang menjadi pergumulan, persoalan, tantangan iman yang dihadapi, kami mau bawa dan serahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Mujizat-Mu Engkau akan nyatakan. Engkau akan jamah dan pulihkan mereka yang sakit. Engkau akan mengangkat dan menolong mereka yang terbeban dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Sehingga kami boleh kuat dalam menghadapi setiap perkara. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri persekutuan pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu dinyatakan. Saudaraku sekalian, Tuhan memberkati engkau senantiasa. Dalam kasih Bapa, dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Tritunggal yang esa akan terus memelihara hidup kita sampai Maranatha. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Silakan bisa di-mute, saling menyapa satu dengan yang lain. Selamat pagi, Tuhan berkati semua. Menyapa satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Semuanya. Salam buat yang di Kupang. Buat kita semua. Ya, terima kasih semua yang di Bandung. Sehat-sehat semua, tetap jaga kesehatan. Amin. Walaupun kami hijau tapi tetap kami. Tite, Kak Dewi teh gimana kabarnya? Akan di-unmute supaya saling Ya, Pak menyapa. Kade Wite sehat semua ya, keluarga. Ya, kemarin Pak Kade update menyampaikan mereka ada baik-baik dan sudah semakin pulih. Puji Tuhan. Tuh, itu sana Niar sedang bicara tuh. Tuh Niar, silakan. Puji Tuhan, kami semakin membaik. Terima kasih. Haleluya. Terus kita doakan, banyak yang berdoa. Ya, jemaat Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Terima Amin. kasih, Tuhan berkati. Pasti semangat. Makan. Ibu Daniar, Nadia, bagaimana kabar di NTT? Puji Tuhan, kami baik walaupun zona hijau, tapi kami harus tetap jaga kesehatan. Apalagi saya bekerja di puji apotek. Ya, Hmm. puji Tuhan, perlindungan Tuhan tetap buat kami. Terima Ibu kasih buat yang di Bayu Bandung, cepat tetap jaga sembuh. kesehatan. Bu Bayu. Bu Bayu, Ya, bagaimana kabar? Tuhan berkati, tetap sehat, pasti sehat lagi. Tuhan, sekeluarga kami sehat. Terima kasih Puji atas Tuhan. bantuan. Kateis Luar biasa. bagaimana? Oh ya, terima kasih Andri rekannya Putra Tes. Oh begitu, Oh. baru tahu Andri. Selamat bergabung ya Andri, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Ibu Napi Tupulu, Yosi, semakin kuat sehat ya, Tuhan berkati. Amin. Bapak Selamat pagi semua, Alphonse, Minggu. selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati, pamit ya. Ya, Tuhan berkati ya, semua. Tuhan berkati semuanya. Tetap kuat, sehat, Amin. Ya. jaga Amin. protokol kesehatan. Oke. Salam sehat semua. Dadah. Dadah semuanya. Ya, Guru Sekolah Minggu akan bertahan untuk persiapan untuk pelayanan pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Ya. Nah, tadi ada Ibu Sari, kalau tidak salah Ibu Sari dinas pagi ya. Ya, tapi mau tetap mendengar bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat semua yang sudah hadir pagi hari ini. Tuhan berkati.
Kami akan lanjut untuk persiapan sekolah minggu. Hari ini adalah minggu penetapan. Ya. Kita akan persiapkan diri bagi pelayanan sekolah minggu setengah jam lagi ya kalau tidak salah.